Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama Tanjevanya dengan NIM 158, yang kedua Yuliana dengan NIM 159, yang ketiga Adelia Aura dengan NIM 173, yang keempat Yanuar Rizky dengan NIM 187, yang kelima Tatira Maesari dengan NIM 199, yang keenam Gabriel Eva Proditus dengan NIM 200. Mental adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa dan gejala penyakit mental. Kesehatan mental juga merupakan kondisi seseorang yang merasa sejahtera dan mampu mengontrol stres yang dimilikinya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat dan positif memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik dan membantu untuk memiliki koneksi sosial dengan orang lain. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial di lingkungan kita. Hal tersebut mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Kesehatan mental yang baik juga membantu menentukan cara mengelola stres, hubungan dengan orang lain, dan membuat sebuah pilihan. Terdapat 4 faktor yang terhubung dengan kesehatan mental, antara lain, yang pertama, biologis, yang kedua, psikologis, yang ketiga, sosial budaya, dan yang keempat, lingkungan. Oke, baik. Kita sudah mengetahui bahwa terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ada biologis, psikologis, sosial budaya, dan lingkungan. Yang pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai dimensi biologis dalam kesehatan mental. Kesehatan mental secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor biologis. Faktor biologis yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental diantaranya adalah otak, sistem endokrin, genetik, dan faktor ibu selama kehamilan. Faktor pertama yaitu otak. Otak adalah bagian yang memerintahkan aktivitas manusia. Jika fungsi otak kita baik, maka akan menimbulkan kesehatan mental bagi kita sendiri. Namun sebaliknya, jika fungsinya terganggu, maka akan berakibat gangguan pada kesehatan mental kita. Selanjutnya yang kedua adalah sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin pada manusia berfungsi mengeluarkan hormon. Kandungan hormon yang tidak normal akan mengakibatkan pertumbuhan yang kurang sehat dan juga mempengaruhi perilaku yang tidak diharapkan. Adapun beberapa contoh perilaku yang tidak sehat yang terjadi akibat endokrin yang tidak normal adalah agresivitas, labilitas emosi, intelijensi yang rendah, dan juga kecemasan. Yang ketiga terdapat faktor genetik. Faktor genetik merupakan unsur biologis yang mempengaruhi kesehatan. Jika genetiknya sehat, maka akan menghasilkan perilaku yang sehat. Sementara, jika terdapat gangguan genetis, dapat memunculkan gangguan mental tertentu pula. Dan yang terakhir pada dimensi biologis dalam kesehatan mental yaitu faktor ibu selama kehamilan. Faktor ibu selama mengandung sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anaknya. Kandungan yang sehat akan membuahkan anak yang sehat mentalnya. Dan juga sebaliknya, kandungan tertentu dapat menyebabkan gangguan kepada keturunannya. Dimensi psikologis dalam kesehatan mental. Faktor-faktor psikologis turut mempengaruhi kesehatan mental yang diantaranya yaitu pengalaman awal, proses pembelajaran, kebutuhan, dan kondisi psikologis lainnya.
Kondisi psikologis yang baik akan memperkuat kesehatan mentalnya, sementara kondisi psikologis yang kurang baik akan berakibat buruk bagi kesehatan mental. Misalnya mengalami gangguan kecemasan dan gangguan afeksi yang berupa depresi atau bipolar. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis antara lain: yang pertama, kehilangan; kedua, kekerasan dalam keluarga; ketiga, sosial budaya; keempat, perundungan; kelima, kesepian dan isolasi sosial; dan yang keenam, lingkungan. Dimensi sosial budaya dalam kesehatan mental. Secara sosial, sehat berarti kemampuan seseorang dalam menjalin dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Hubungan ini misalnya hubungan dengan teman dekat, teman sekolah, teman kerja, atau yang lainnya. Dimensi ini juga berkaitan dengan kesehatan yang terjadi karena kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupi kehidupan seseorang. Faktor sosial budaya turut mempengaruhi kesehatan mental masyarakatnya. Terdapat sejumlah aspek sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu status sosial, hubungan dengan keluarga, hubungan sosial, stratifikasi sosial, dan konflik sosial. Kesehatan sosial mempengaruhi dimensi lain dari kesehatan dalam banyak hal. Kehidupan sosial yang buruk dapat menuntun seseorang untuk mempertanyakan tujuan hidupnya atau merasa terisolasi dan tidak diinginkan. Perasaan seperti itu dapat menurunkan motivasi seseorang dari aktivitas fisik dan menuntun mereka ke arah depresi. Salah satu kondisi sosial budaya yang tidak sehat kini semakin berkembang karena digital dengan munculnya hujatan dari warganet. Kita masuk dalam faktor atau dimensi yang terakhir, yaitu faktor lingkungan. Ternyata faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam kesehatan mental. Bukan hanya dari orang-orangnya atau keluarga maupun tetangga, ternyata faktor lingkungan atau tempat tinggal pun juga sangat berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Karena lingkungan adalah tempat manusia selalu berinteraksi, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental manusia. Lingkungan yang sehat dapat menopang kesehatan manusia, namun lingkungan buruk yang ada di sekitar kita dapat juga menjadi membahayakan bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Banyak gangguan mental yang dialami masyarakat sebagai akibat dari lingkungan yang tidak baik. Pencegahan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan adalah sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan kita, khususnya dalam kesehatan mental. Ada pula beberapa contoh sederhana untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu yang pertama, katakan hal yang positif pada diri sendiri. Yang kedua, olahraga. Ketiga, makan makanan yang enak atau yang membuat tubuh kita sehat. Terbukalah pada seseorang. Lakukan sesuatu untuk orang lain yang positif. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Berikut adalah sumber materi untuk PPT kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami bawakan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.